Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni dengan NIM 24650172. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Java pada program Class Method. Class Method ini adalah kelas utama dengan nama Class Method. Oke, kemudian masuk pada static class mobil. Static class mobil ini adalah inner class statis atau kelas mobil yang berada di dalam kelas method dan bisa dipanggil tanpa membuat objek. Kemudian, integer machine merupakan variabel non-statik atau yang dimiliki setiap objek mobil. Begitupun dengan integer roda. Kemudian, static integer body. Static integer body merupakan variabel statik milik kelas, bukan objek. Jadi nilainya sama untuk semua mobil. Kemudian, metode statik. Metode statik tidak membutuhkan objek untuk memanggilnya, tetapi dipanggil menggunakan nama kelas dengan menggunakan kata perintah maju. Kemudian, metode non-statik ini adalah metode biasa yang harus dipanggil menggunakan objek. Contohnya, mundur dan belok. Kemudian, metode main. Metode main memiliki dua objek, yaitu mobil R3 dan mobil expander. Yang keduanya memiliki mesin 1 dan roda 4. Dan kemudian memanggil metode statiknya kita menggunakan kata perintah yang ini. Baik, kita akan merunningnya. Nah, hasilnya panggil static void maju dan kelas mobil bergerak sama dengan maju. Baik, kita masuk ke soal program berikutnya, yaitu konstruktor. Pada integer mesin, integer roda, dan static integer body, saya sudah jelaskan pada penjelasan sebelumnya pada program class method. Kita masuk ke konstruktor. Konstruktor tidak punya void, return, atau tipe data. Fungsi konstruktor adalah menjalankan perintah otomatis saat objek dibuat dan menginisialisasi nilai awal. Kemudian, masuk pada metode statik. Metode statik bisa dipanggil tanpa membuat objek dan dipanggil dengan kata perintah maju. Kemudian, metode non-statik yaitu hanya bisa dipanggil lewat objek, kata perintah mundur, dan belok. Kemudian masuk pada metode main. Metode main, setiap kali mobil dijalankan, konstruktor dipanggil otomatis. Kemudian untuk pemanggilan metode statik bisa menggunakan yang ini. Dan untuk menimbulkan outputnya, kita dapat merunningnya. Nah, hasilnya sebuah objek mobil terbentuk di memori R3 bergerak sama dengan maju. Baik, kita masuk ke soal program yang ketiga, yaitu konstruktor parameter. Pada integer mesin, integer roda, static integer body,
Saya sudah jelaskan pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Kita masuk pada konstruktor tanpa parameter. Konstruktor tanpa parameter fungsinya memberikan nilai default pada objek. Dipanggil ketika objek dibuat tanpa parameter. Nilai yang diberikan yaitu mesin 1, roda 4, dan bodi 1. Pada konstruktor dengan parameter. List mesin dan roda merupakan variabel objek diisi dari parameter. Kemudian body mengisi variabel statik sehingga nilainya berubah untuk semua objek. Kelas utama main ada dua objek yaitu mobil R3 dan mobil expander. Kemudian untuk output yang dicetak yaitu menggunakan yang ini. Untuk melihat outputnya kita akan merunningnya. Yaitu ini hasilnya konstruktor tanpa parameter, mesin R3 sama dengan 1, roda R3 sama dengan 4, dan bodi R3 sama dengan 5. Kemudian konstruktor dengan parameter, mesin expander sama dengan 1, roda expander sama dengan 2, dan bodi expander 5. Kita ke soal yang program terakhir yaitu tentang kelas mahasiswa. Kelas ini memiliki 4 kelas yaitu objek variabel, kelas variabel, konstruktor, dan metode untuk menampilkan data. Objek variabel, setiap objek mahasiswa akan punya nilai nama dan umur yang berbeda. Contohnya, mahasiswa 1, Muhammad Ridwan Hanif, umur 20. Kemudian mahasiswa 2, Putri Hamdani, umur 19. Ini yang disebut data yang berbeda-beda per objek. Kemudian, kelas variabel. Variabel statik tidak dimiliki oleh objek, tapi dimiliki oleh kelas mahasiswa. Semua objek mahasiswa 1, mahasiswa 2 menggunakan nilai variabel yang sama. Jika variabel statik berubah, semua objek akan ikut berubah nilainya. Kemudian masuk pada konstruktor. Konstruktor dipanggil setiap kali objek baru dibuat. Misalnya pada tis nama mengacu pada variabel kelas, sedangkan nama adalah parameter. Konstruktor ini mengisi nilai nama dan umur untuk masing-masing objek. Kemudian metode untuk menampilkan data. Metode ini menampilkan informasi mahasiswa dan nama kampus. Kemudian pada program utamanya, main, membuat 3 objek. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Oke, kita masuk pada program utamanya. Setiap objek punya nama berbeda, umur yang berbeda, tetapi universitas sama. Karena statik. Kemudian, menampilkan info sebelum perubahan statik variabel. Output awal nama kampusnya yaitu Universitas Dayanu Hisanuddin. Kemudian, mengubah kelas variabelnya menjadi Unidayan yang awalnya Universitas Dayanu Iksanuddin. Kemudian untuk kita melihat outputnya, kita
running saja. Hasilnya, siswa kedua nama Putri Hamdani, umur 19, nama kampus Universitas Dayanu Iksanuddin. Kemudian nama terakhir Ahmad Putra, umur 20, nama kampus Universitas Dayanu Iksanuddin. Setelah nama kampus diganti, yaitu menjadi nama Muhammad Ridwan Hanif, umur 20, nama kampus Unidayan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.